Selamat datang di Ion Channel. Belajar bersama Ion dengan hati dan pikiran yang on. Sebelum kita beranjak ke video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan info-info konten yang menarik dan insya Allah bermanfaat. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk like dan share sebanyak-banyaknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bayu Angsena Bastari. Kali ini kita masih akan membahas mengenai salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Sebelum kita beranjak ke penurunan titik beku, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan tentang membeku. Membeku adalah keadaan saat terjadinya kesetimbangan antara padatan dengan fasa cairnya. Sebagai contoh, air murni. Proses membeku dimulai dari saling mendekatnya partikel atau molekul air hingga jaraknya sangat berdekatan akibat penurunan suhu lingkungan. Jika kita ukur suhu air, sampai tidak ada perubahan suhu, maka titik beku telah tercapai. Dan titik ini disebut sebagai titik beku pelarut murni. Kemudian, jika ke dalam suatu pelarut, contohnya air, dimasukkan ke dalamnya suatu zat terlarut yang diberi simbol dengan lingkaran berwarna merah, partikel terlarut tersebut akan menghalangi molekul air saat akan membentuk kristal, sehingga saat itu larutan belum membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Akibatnya, sistem akan menurunkan suhunya kembali sampai larutan membeku. Dan nilai perubahannya disebut dengan penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. Dan titik ini adalah titik beku larutan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka semakin banyak zat terlarut atau konsentrasi molal semakin besar, maka nilai penurunannya semakin besar sehingga titik beku larutan akan semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya molekul air yang terhalang oleh partikel zat terlarut. Nilai delta TF sendiri dapat dihitung melalui molalitas dikalikan dengan KF. Yang nilai KF ini dapat kalian temukan di buku masing-masing. Nah, yang kita pahami selanjutnya adalah dari penjelasan tadi bahwa titik beku pelarut itu selalu lebih tinggi dibandingkan titik beku larutan. Sehingga nilai titik beku larutan adalah titik beku pelarut murni dikurangi dengan nilai perubahannya. Untuk menambah wawasan kita terkait dengan contoh perhitungannya, mari kita coba kerjakan soal berikut. Imran melarutkan 54 gram glukosa dengan MR 180 ke dalam 250 gram air. Pada suhu berapakah larutan tersebut akan membeku? Seperti biasa, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencari data yang kita punya dan apa yang ditanyakan di soal tersebut. Yang pertama kita punya data di sini ada massa glukosa sebanyak 54 gram. Kemudian di sini kita punya massa pelarut sebanyak 250 gram. Dan yang ditanyakan adalah larutan akan membeku, berarti titik beku larutannya. Nah, kemudian dari sini kita bisa simpulkan bahwa akan ada beberapa rumus-rumus yang terkait. Yang pertama adalah ini, rumus titik beku larutan itu sendiri, yaitu titik beku pelarut murni dikurangi dengan delta TF-nya. Kemudian delta TF sendiri adalah hasil kali dari molalitas dikalikan dengan KF. Dan molalitas sendiri adalah massa glukosa dibagi dengan MR glukosa dikali dengan 1000 per massa pelarut. Dari rumus ini dan dari data yang kita punya, maka kita bisa substitusikan semua data yang kita punya ke dalam persamaan-persamaan yang ada tersebut. Didapatlah persamaan seperti ini, di mana molalitasnya adalah 54 per 180, dikalikan dengan 1000 per 250, yaitu massa pelarut, dan dikalikan dengan nilai KF, yaitu 1,86. Sehingga kita dapatkan nilai perubahan atau nilai penurunan titik bekunya adalah 2,232 derajat Celcius. Dan yang terakhir, untuk menghitung titik beku larutan, kita hanya tinggal mengurangi titik beku pelarut murni dikurangi dengan penurunan titik bekunya. Nah, kita tahu semua bahwa titik beku pelarut murni, yaitu titik beku air, adalah 0 derajat Celcius, sehingga titik beku larutannya adalah 0 dikurangi dengan 2,232. Sehingga titik beku larutannya adalah minus 2,232 derajat Celcius. Nah, mudah bukan? Baik, terima kasih untuk
video kali ini. Jadi itu terkait dengan penurunan titik beku, dan untuk selanjutnya kita akan coba bahas tekanan osmosis, itu tetap di video yang selanjutnya. Terima kasih, semoga hari ini menyenangkan dan semua bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.